saya posting itu kok bisa kurang 1 kilo lebih dalam beras itu. Izin Bu ya, dokumentasi. Saya Aryadin dari Media Tangkap dan juga Media Dinamika Global. Aryadin. Terkait yang tadi kan ongkos berita tersebut gitu ya. Siap. Maksudnya itu apakah mengenai yang kurang tadi di wilayah mana ya, dan di mana? Begini, saya akan jelaskan karena saya juga karena wilayah hukum, katakan saya berada di posisi Kepala Biro Sargab Kabupaten Bima. Saya telusuri. Nah, supaya di lapangan saya bisa dikatakan beberapa saya untuk mendapatkan satu kepastian hukum tentang isu yang ada, termasuk di beberapa desa, di beberapa kecamatan yang ada di wilayah KL. Contohnya di Monta, di beberapa desa di kecamatan Monta, mulai dari desa Teluri, desa Nototera, desa Soto yang sempat muncul itu, terus desa Baru, masuk ke wilayah bagian utaranya, desa Sia, desa Tangga, dan sekitar itu. Berlanjut ke Paratus sampai ke Lere. Kecamatan terus sendiri. Kalau ibu selaku kepala bisa koordinasi dengan beberapa kepala desa, termasuk camat Paratus, termasuk juga Langgutu. Mulai dari Rompos sudah terlanjur terbagi. Warada angka 88. Terus si Kerumbu Rute dengan angka yang sudah saya videokan dan saya wawancara itu. Itulah peristiwa yang terjadi di lapangan. Ya, dengan bukti fisik yang ada yang kami lakukan wawancara, mengikuti telepon desa dan lain, itu memang terjadi. Dan adanya desa ini bervariasi. Contohnya di desa Indonesia 9 kilo. Bahkan dari keseluruhan juga ada yang 8,8 juga. Tapi sampai aja 9. Nah, inilah yang terjadi ya, sehingga oleh teman-teman media juga sempat memposting itu lewat informasi dari saya sebagai selaku pimpinan dia juga narasumber. Ya, kami pun sempat hadir kemarin ketemu dengan bos-bos koordinator ini. Kemarin juga sempat telepon juga koordinator kabupatennya, walaupun teman-teman ini kan rompuh. Nah, itu mungkin lebih kurang dari saya tentang apa yang ditanyakan tentang apa sih desa mana dan kecamatan mana. Jadi terima kasih Pak. Jadi sebelumnya saya teguh aja ya terhadap hal-hal yang seperti ini. Tapi perlu kami jelaskan bahwa pada saat di gudang Bulog itu dilakukan penimbangan terhadap beratnya, yaitu sebesar 10 kilo. Nah, dilakukan pada saat pintu keluar dari pintu gudang sampai dengan diantar ke titik pagi, itu memang menjadi tanggung jawab transporter. Dalam hal ini PT Jasa Kriminal Logistik yang ada di saya, Mas Adayati ini umumnya. Nah, di dalam proses pembagiannya itu kami juga ada prosedur bahwa ketika ada katakan laporan yang 24 jam, ketika ada kurang beratnya misalnya atau apa yang terjadi di lapangan, itu bisa dilaporkan, bisa langsung dilakukan penggantian gitu. Nah, artinya bahwa kami dari Bulog maupun dari transporter tidak ada niatan untuk melakukan pengurangan berat. Nah, tetapi kan di dalam proses perjalanan pun kami menjadi evaluasi kami juga gimana sih titik terjadinya pengurangan tersebut, dan tentunya menjadi evaluasi kami ke depannya untuk lebih melakukan pengawalan. Nah, tapi maksud saya kalau memang Bapak Ibu memang ada laporan, kami segera dilaporkan untuk dilakukan penggantian. Itu memang sudah ada prosedurnya, dan nanti mungkin lebih jelasnya terhadap yang seperti yang tadi disampaikan Mas Hari ini mungkin bisa menambahkan ya. Ya, nah ini sebentar dulu Bu. Kita juga datang sini bukan untuk mempersoalkan dengan kekurangan itu, tapi kenapa begitu loh Bu. Ya, makanya itu yang memang juga menjadi kenapa bisa terjadi pengurangan itu. Nanti bisa dijelaskan sama CPL ya, bahwa mungkin di dalam proses perjalanannya itu
kita juga atau kita kan menggunakan tenaga dari buruh juga yang ikut segala macam, itu juga masih kita proses, kita juga sama mengevaluasi itu. Nah, tapi pada prinsipnya adalah ini menjadi evaluasi kami untuk lebih mengawal lagi dari proses berlangsungan ini. Nah, Ini sudah tahap ke berapa, Bu? Yang ini adalah tahap kedua ya. Keempat. Udah masuk keempat dari 1, 2, 3 udah kemarin 4 yang kemarin terjadi. Tahap kedua tapi untuk alokasinya alokasi yang. Kalau jumlah yang sudah dibagi berapa ratus ton yang di Kabupaten Bima? Kalau Kabupaten Bima itu jumlahnya 574 ton. Dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan penerima manfaat? Jadi 57.000. 57.000. Di setiap kecamatan berapa, Bu? Bisa diterapkan? Setiap kecamatan? Ya. Kalau setiap kecamatan kami tidak hafal ya, ini Ya. kecamatannya berbeda. Bervariasi. Ya bervariasi karena kecamatannya berbeda. Tapi yang masing-masing kan mendapatkan 10. Intinya begini Pak, masukan informasi dari sini, kita terima kasih untuk mendapatkan informasi ini. Tapi kita berharap sebenarnya ini bisa disampaikan ke kami langsung, ke transporter langsung, sehingga kan kita bisa langsung menindaklanjuti di lapangan seperti apa. Ya, Kita tidak ada yang namanya niatan mau mengurangi seperti itu. Ya kita juga tidak menuding, Bu. Iya betul, gitu kan. Masih kita Ingin meluruskan bagaimana sih ya prosedur yang yang sebenarnya 10 kilo kok bisa nyampe di tempat tujuan, kok bisa jadi 8 kilo lebih, ada yang 9 kilo. Nah, apakah ini perbuatan daripada inilah yang perlu kita cari tahu. Nah. Siapa dalang di balik ini semua. Nah, ini yang perlu kita. jangan sampai ada tuyul di belakang, Bu? Dan persoalan begini, Bu, logo Iya betul. di saat itu adalah Bulog Iya. dengan labelnya, tulisannya bantuan ketahanan pangan. Iya. Nah, masyarakat itu sorotnya ke Bulog. Masyarakat itu nggak tahu dah kronologi dan lain nggak tahu. Kok bisanya sampai begitu? Ini pertanyaan. Mohon maaf sebelum ke Pak. Mungkin dari ribuan ton ini. Iya. Kok bisanya kalau buruh saya nggak nyampe ke bawah gitu loh. Dia tarik itu sampai murah kalau hitungan mungkin ya. Tapi dirata-ratakan kurang 1, nah ini juga ini mohon maaf, ini seakan-akan terstruktur. Mohon Bapak nanti bisa dijelaskan bagaimana bisa sampai di penerima manfaat sampai begitu banyak. Ini mungkin bisa dijelaskan. Nah, nanti oleh Bapak pimpinan. Terima kasih. Ini kan masuk prosedur pada saya. Apakah sebelum pendistribusian itu Bulog itu kan memastikan prat itu sekian, terlepas di perjalanan sampai tujuan itu kan di luar Iya. tanggung jawabnya Bulog. Artinya setiap yang dilakukan Bulog itu memastikan Iya, distribusinya itu yang kita. Kita sudah pada saat kita melakukan di saat awal sebelum melakukan penyaluran, kita akan melakukan pengecekan kuantitas juga secara bersama-sama dengan transporter dengan juga DPR. Nah, pada dengan dinas terkait juga ya. Kemudian pada saat dilakukan proses pemuatan kita juga melakukan pengecekan juga kan secara safety sebelum dilakukan pemuatan. Nah, atau proses pemuatan. Nah, begitu keluar dari pintu gudang memang sampai di titik bagi itu memang sudah terlepas dari tanggung jawab Bulog, tanggung jawabnya transporter. Nah, dalam hal ini mungkin begini ya, ini kan jadi masukan kita bersama tapi sebelum dijelaskan secara ini. Nanti pada saat penyaluran berikutnya mungkin nanti kita bisa dari teman-teman media kita bareng-bareng menyaksikan pada saat proses kita pengecekan kualitas. Nah, pengecekan kualitas pada saat mau disalurkan, kita kan belum nih saluran alokasinya ini. Nah, ini kita bareng-bareng nanti kita lihat, kita cek ini pada seperti apa. Kemudian nanti kita juga akan proses pengawalannya juga kita lebih kita lagi loh dari gudang ke titik bagi, dan nanti pada saat di titik baginya pun kita melakukan pengecekan kualitas dulu sebelum diserah terimakan gitu loh. Karena kan betul biar sama-sama emang biar nanti
apakah dalam program ketahanan pangan ini tidak dilakukan untuk penarikan terhadap penerima manfaat ataupun kepada distributor dari Bulog? Ya, ya dilakukan pembayaran lah. Oh tidak ya. Ya mungkin bisa memberikan tanggapan terkait masalah itu bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya bang? Nama Haryadi dari JPL. Memang untuk prosedurnya kami Pak sebagai transporter ini kan tugas kami itu mengantarkan dari pintu gudang sampai ke desa masing-masing. Untuk prosesnya sendiri memang ini masih menjadi perhatian yang sangat serius. Maksudnya beban kami ini karena tahun lalu kan dengan kondisi yang sama menjadi beban kami juga untuk tahun ini untuk memperbaiki proses pengantaran sampai ke desa ini Pak. Memang masalah buruh ini menjadi perhatian sangat serius. Belajar dari tahun kemarin, kebetulan kami juga tahun ini kan ditunjuk sebagai transporter, berbeda dengan transporter tahun sebelumnya. Maka dari itu untuk proses dari gudang sampai ke desa memang kami itu beberapa kali kita hadirkan karena kita ada timnya, ada tingkat kecamatan sampai desa, kami ada personilnya. Setiap mulai penyaluran itu kami selalu menghadirkan koordinator kecamatannya ataupun beberapa petugas desa untuk bisa hadir ke gudang untuk mengawal langsung barang tersebut. Memang pada proses perjalanannya memang ini kami juga masih tanda tanya juga kok bisa segitu. Padahal barang ini udah kami kawal sampai ke desa, tapi masih ada juga kejadian seperti itu. Nah, yang bertanggung jawab dengan masalah ini, Apanya Pak? yang kekurangan itu? Nah, maka dari itu kan tadi Ibu Pinca udah menjelaskan setiap ada kekurangan di desa itu, karena kita punya mekanisme Pak. Ada Mekanisme seperti apa Pak? Itu kan bisa diganti dalam waktu 24 jam. Jadi ketika barang kurang di desa, mungkin pada saat pengantaran langsung ditimbang, itu pihak desa tuh bisa langsung melaporkan ke kami Pak. Kami langsung akan mengganti barang tersebut. Itu memang sudah ada mekanisme Pak. Seperti itu. Nah, berarti begini, tapi kenyataan ini terjadi kedodoran. Kebetulan juga saya pantau ada seorang pengawas. Dalam satu mobil itu tidak disebut 2-3 orang, tapi ada satu yang saya perhatikan. Saya pantau langsung di lapangan. Kok bisa kalau ada buruh nakal gitu, ada pengawas. Berarti ada kolaborasi, ada kerjasama antara pengawas dan buruh ini, sehingga bisa. Dan pertanyaan begini Pak, jarak dari gudang sampai ke desa ini sampai berapa lama? Nggak mungkinlah satu mobil itu dalam perjalanan dihabiskan begitu banyak. Bisa begini contoh, fakta di lapangan CIE itu 595. Kalau dikurangi rata-rata kilo berarti kurang 5 kilo jadi 600 kilo kurang. Dasar perlunya. Nah sampai begitu terstruktur terjadinya persoalan ini bukan hanya satu mobil atau 2 mobil, tapi saya pantau seluruh ini terjadi Pak secara saya akan terencana, tersusun rapi. Siapa ini yang perlu kita cari tahu. Siapa di balik ini semua? Oke lah. Tadi Ibu Kepala Bulog sudah menyatakan lepas. Ada lagi penyalur lepas. Nah ini polemik yang sangat luar biasa terjadi di lapangan sampai segitu banyak. Kali ternyata 191 digoreng satu kilo. Berapa puluh tahun? Kayak Ibu Kepala. Mungkin Mas Haryadi kan dari beberapa laporan desa itu kan tidak ada yang melaporkan hanya beberapa desa yang sudah langsung diganti gitu. Nah sebelum lanjut bisa Solo udah diganti nggak? Makanya izin Pak, kemarin kita sama teman-teman Bulog juga udah ke sana. Setelah kita tahu ada laporan seperti itu dari maksudnya udah masuk di media lah ibaratnya, kita langsung merapat ke Sondo. Nah, datanglah kita diskusi dengan teman-teman di sana, dengan sekdesnya setempat, aparat setempat. Kebetulan Pak kami kan ingin membuktikan nih Pak, mana itu barangnya dan kurangnya itu berapa. Nah, tapi ketika kami ingin mengecek barang di sana Pak,
kok seolah-olah itu teman-teman di sana itu mungkin bahasa ininya kayak menghalang-halangi. Kita ini butuh bukti kan Pak. Jawabannya mereka udah kami pegang nih foto sama videonya. Nah, itu kan dari pihak mereka. Sementara kami yang sebagai Bulog pemilik barang dan kami sebagai penyalurnya ingin buktinya. Mana barang itu? Kurangnya berapa? Tapi kan kami nggak bisa melihat Pak. Dan kami sebagai tamu juga pada saat itu nggak mungkin lah kami ingin memaksa. Ya udah kalau mereka nggak mau kasih lihat ke kami barang yang kurang tersebut, ya udah kita nggak maksa juga. Nah, itu kan udah menjadi tanda tanya juga. Kenapa kira-kira kami kan sebagai pemilik barang, sebagai penyalur, kok kami tidak diizinkan itu untuk Gini, sebelum Bapak lanjut, hari ini Bapak sebagai penyalur ucapan terima kasih kami, Bapak ke kami. Siap. Bapak tak perlu cari kiri kanan lagi bukti video dari ada pada saya, ada pada kami pada hari ini di beberapa titik itu. Nah, supaya ini supaya tidak mengkambing hitam sesuatu. Iya. Kita harus fakta, tidak hanya sampai satu desa. Saya selaku pimpinan media berada di wilayah itu, saya cari fakta sampai turun sampai ke daerah sana. Betul ketika saya videokan, saya wawancara soal Pak desanya. Saya tiba juga soal video. Kalau ada bukti itu saya serahkan ke Anda pada saatnya nanti. Nah, kita buka aja persoalan. Kita mau kemana kan? Dua opsi, mohon maaf. Kita tidak saling mancing dan lain teman-teman. Dua opsi. Mau diganti dengan keseluruhan dengan satu rangkulan pertemuan ini. Ya secara kabupaten kita tidak ke yang lain. Bisa kerugian masyarakat ini berapa puluh ton. Itu arti pertama. Yang kedua, apa berlanjut ke proses lain? Ini hanya dua opsi yang kami tawarkan. Kami adalah saksi kunci. Ya, ada kerugian negara dan masyarakat bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak. Tadi kan sudah kita jelaskan dari awal prosesnya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Jadi kan tidak ada nawaitu kita semua untuk melakukan hal-hal seperti ini. Nah, tadi teman-teman yang di lapangan pun ketika ada laporan langsung menindaklanjuti ke lapangan. Nah, kalau memang maksudnya kan kita dalam proses penggantian pun kita kan harus tahu berapa yang harus kita ganti, berapa timbangnya, sehingga langsung proses penggantian. Nah, itu maksudnya kami Pak. Seperti yang kalau misalnya tadi ada laporan misalnya gimana, biar teman-teman langsung menindaklanjuti berapa kita lihat cek bersama, terus kurangnya berapa, kita langsung ditindaklanjuti gitu. Jadi kan selama ini kan kita ada beberapa yang juga jadi sudah langsung ditindaklanjuti ya Pak Mas Haryadi, itu sudah selesai gitu kan. Artinya bahwa kita maunya kan kalau proses kita mengganti kan kita harus lihat dulu nih, kita cek biar kita sama-sama kita menggantinya ke lapangan. Ada biaya penggantian ya. Jadi ada kekurangan dari barang distribusi itu ya baik dari segi Dan mungkin itu izin Pak, mungkin beberapa sampling itu kan kita nggak bisa juga meratakan bahwa semua barang itu misalnya Ini dari sekian sak yang ada itu, dari sekian saka yang ada itu minimal saya ambil sampelnya 5, akhirnya saya munculkan 1. Itu tuh saya begini, ada kurang 8,4, 8,7. Saya tes 1,9 saya bolehkan jadi 8,7 aja lah gitu. Supaya ini maksud saya bukan satu titik. Maksudnya begini, ini mungkin kami tawarkan solusi begini. Ya supaya mendapatkan satu informasi pasti dari keseluruhan yang di-dropping di Kabupaten Salutolo 19 desa ini, kita perlu undang. Hadir kami, undang para desanya atau beberapa desa yang kami sodorkan, supaya bisa rapat bersama, supaya ada satu titik temu, supaya ini tidak lihat, tidak menjadi problem yang menjadi isu liar di masyarakat. Ini perlu ada segera dicarikan alternatif dan solusi terbaik. Kami adalah mitra kerjasama dengan pemerintah daerah, juga kendali itu tidak. Kami pun kami menjaga kecuali jalan, ya kami harus lakukan. Kami pun berada di masyarakat, kami juga mengharapkan yang mengganti itu apakah dan karena sebetulnya kelalaian di teman-teman di
Apakah program pemerintah pusat ini hanya beras saja atau Sementara beras. beras saja? Ya kebetulan bermasalah ini beras, bantuan pangan itu. Iya, bukan bukan saja soal beras sih. Pernah kemarin juga kan pembagian atas nama Bulog juga waktu di Sape itu. Waktu ditangani oleh perwakilan Dinas Ketahanan Pangan. Berarti mungkin lebih fokus ke bicara kita tadi. Kira-kira berikutnya langkah. Tadi itu nanti mau kita cross check bersama ya transporter di cross check bersama di mana Pak biar kita jelas proses mekanisme penggantiannya. Atau hemat waktu, ada satu tempat kita undang beberapa tadi yang sadar betul. Baik pengurus kan ada pengurus, ada petugas. Hanya saya lihat itu di kantor desa itu hanya numpang. Sementara sudah ada SK yang memang nggak tahu lah. Ada petugas yang menerima di sana. Pemerintah desanya mengawasi. Beda dengan program lain bisa lihat untuk bantuan ketahanan ini. Ada petugas yang memang di SK kan. Sehingga penandatangan syarat terima Pak desanya mengetahui. Yang lain itu ada petugas yang menerima itu yang bertanggung jawab untuk bagian berdasarkan data yang dikirim dari pusat itu. Beda dengan Raski dan lain kalau ini saya lihat. Yang lain itu kan langsung ke RT yang bagi. Kalau tidak sekarang ada petugasnya. Syarat terima dan lain tentang apa desa sebagai penanggung jawab. Sudah hari-harinya diatur oleh petugas. Nah maksud saya apa perlu beberapa desa sebagai sampel yang kita undang dulu sini daripada ibu kepala dan teman ini ya ini untuk door to door itu waktu yang lama dan menghabiskan energi. Jadi yang pertanyaan tersebut maksudnya begini Pak, mungkin dicek sampelnya dulu satu lokasi seperti apa Pak beratnya, terus ini biar jelas kita akan melakukan mekanisme penggantiannya. Mungkin nanti biar dicek langsung. Ibu kepala begini, mohon maaf saya ini supaya masuk perut. Nah untuk itu makanya saya minta sebenarnya ucapan terima kasih ke kami dengan fakta ini yang ada. Itu kan harus sampling itu desa mana ini sudah. Ya.